Setelah heboh soal Jirayut dan Halda serta El Rumi dan kekasih barunya, jagat maya dihebohkan dengan kemunculan dua pesohor yang digadang-gadang warganet agar menjalin kasih. Mereka adalah Abizar Al-Ghifari dan Cynthia Mariska. Memiliki hobi yang sama dari mulai menunggangi kuda besi hingga bermain sepak bola, membuat warganet menjodohkan keduanya. Ditambah Cynthia kerap dibuat salah tingkah alias salting ketika digoda oleh anak kedua dari pasangan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Pipik Dian Irawati tersebut. Bahkan yang teranyar adalah ketika Cynthia didapuk untuk menjadi salah satu pengisi acara di acara Ibunda Abizar, Umi Pipik. Iya, main mengalir aja gitu, nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah, namanya anak muda ya. Pengen mencairkan suasana biar kalian juga senang. Dapat berita yang baik kan gitu. Bilang lah teh ayo. Enggak, karena memang saya kan memang ngundang kajian. Jadi ya udah pas acara kan bajunya juga baju-baju yang saya bikin tuh baju remaja kan, lebih kepada remaja. Makanya saya undangnya yang musnya itu anak-anak remaja, Adiba, adiknya, ada sepupu, ada anaknya temen. Terus kok oke, Cynthia juga pernah kerja sama Adiba juga kan. Terus akhirnya ya udah ternyata dia juga bisa gitu. Dan ada satu baju yang memang overall gitu, dan aku bilang ini kayaknya cocok banget nih dipakai Cynthia gitu kan, karena kan memang dia tomboy tapi masih muslimah gitu. Jadi akhirnya ya sudah dia pakai dan dia mau support. Jadi bersyukur banyak teman-teman artis yang datang, bersyukur semua bawa doa, bawa cinta, alhamdulillah. Ya gitulah, maksudnya itu request dari Umi juga gitu loh, nyanyi bareng Cynthia gitu. Kebetulan juga Cynthia lagi naik ya. Jadi ya udah, emang kemarin juga sempat udah bilang ke Cynthia juga sih, nanti nyanyi ya bareng gini. Terus dia ngomong, aduh gua nggak bisa. Terus gue bilang ya udah cuek aja, akhirnya udah cuek, akhirnya ikut nyanyi. Ya namanya juga orang tua ya, kita support terus lah apapun itu. Dia minta nyanyi ya kita nyanyi. Gue pribadi sih gue nggak mikir kemana-mana ya, emang karena ya udah ini teman aja, kita teman dekat, kita teman baik juga. Dan emang nggak pernah kepikiran buat sampai kemana juga gitu loh. Ya harus Umi baik sih, maksudnya ya dengan Umi udah invite Cynthia buat jadi salah satu model runway juga, itu kan udah nunjukin respon baik. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting core, makanya gitu, kira bisa ketemu ya gitu. Amin kan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga, makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau mau support aja, doain yang terbaik, tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih gitu. Menariknya, hubungan Cynthia dengan Umi Pipik memang terjalin sejak lama. Bahkan Cynthia juga kerap mengikuti sebuah pengajian yang diadakan oleh Umi Pipik. Dari situlah ditambah keinginannya untuk belajar membuat hubungan antara Umi Pipik dan Cynthia berlanjut hingga akhirnya ia didapuk menjadi salah satu pengisi acaranya. Lantas benarkah hubungan keduanya itu semakin dekat? Bahkan kabarnya, baik Cynthia maupun Umi Pipik kerap bertukar pesan. Nggak gimana-gimana sih, sebenarnya nggak ngelihat yang overreact juga, biasa aja. Karena emang mungkin karena kondisinya aja kali ya, karena lagi ramai juga di sosial media gitu kan, jadinya ya begitulah. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kadang ngobrol sama orang tua, bisa bikin orang tua terhibur, itu juga sudah sederhana banget bahagia gitu. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Baik kok anaknya, gue kenal udah lumayan lama sama Cynthia. Kita sempat sering nongkrong bareng juga, dan emang asik aja, anaknya baik. Kesamaan hobi itulah yang akhirnya menyatukan mereka. Bahkan banyak yang menyebut jika keduanya sudah menjalin relasi spesial. Lantas benarkah kedekatan Umi Pipik dan Cynthia merupakan sinyal lampu hijau bagi Abizar? Benarkah Cynthia merupakan tipe wanita idaman Abizar, pun sebaliknya dengan Cynthia?
Lantas benarkah tembang Inikah Cinta yang dibawakan keduanya merupakan ungkapan isi hati Abizar dan Cynthia? Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana gitu. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempet bilang gue nggak ada kriteria apa-apa gitu. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal, jadi ya emang nggak ada gimana-gimana juga. Jadi ya udah Cynthia di hijaban juga ya udah alhamdulillah gitu. Cuman ya gitulah, nggak ada gimana-gimana. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang itu kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan, jadi ya udahin aja. Ngalir aja Mbak, udah umur segini masih aja will you be mine? Udah nggak kena kayaknya gitu. Seperti apa ya? Seperti bocah kelas 4 SD yang lihat crushnya di TV aja gitu. Ya emang gebuk-gebuk, cuma kayak ya lucu aja, dibilang yang obses juga enggak. Aku nggak mau memaksakan sesuatu hal. Ya, dia anak yang baik ya, baik. Maksudnya gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya, ya kan? Dan dia hidup bersama mamahnya, dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua gitu. Ini yang luar biasa. Dia kuat ya, anak yang kuat, solehah gitu. Walaupun tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Tak hanya Abizar dan Cynthia memiliki chemistry, Kenny Austin dan Amanda Manopo dalam sinetron Cinta Yasmin pun demikian. Apalagi saat adegan Romeo dan Yasmin yang selalu bikin baper. Chemistry antara keduanya berhasil membuat para penggemar disuguhkan bak menonton drama Korea alias drakor. Lantas seperti apa Kenny Austin yang berperan sebagai Romeo melihat hal tersebut? Hey, kamu dengerin aku. Untung aja yang mergokin kamu tuh aku. Coba kalau Alisa atau Mama, itu bisa beda ceritanya. Iya, Ma. Ya berarti itu sutradaranya yang jago berarti kan. Jadi dari angle, dari warna, dari background itu kan berarti semuanya udah diperhitungkan. Jadi ya hasilnya seperti itu. Berarti rapi itu gambarnya. Kenny seperti begitu menikmati perannya sebagai dokter muda yang dipercaya Baskara sebagai pimpinan di rumah sakit. Ditambah ia bermain dengan lawan main Amanda Manopo dan juga Samuel Zilguin yang mampu memerankan tokohnya masing-masing. Iya, aku seneng kok bisa nganterin kamu. Kayaknya Yasmin juga seneng banget jalan sama aku. Apa dia juga punya perasaan yang sama? Tapi rasanya nggak mungkin. Yasmin kan cuma anggap aku sebagai sahabat, nggak lebih. Senang lah berarti kan mereka ketarik ke dalam cerita juga, hanyut dalam cerita. Kan emang itu yang tujuan kita sebenarnya untuk ngadain adegan seperti itu. Di tengah romantisme antara Yasmin dan Romeo semakin lekat, justru Ajeng memiliki rencana jahat bersama orang suruhannya yang merupakan kekasih gelapnya Prasetyo. Ada rasa kekhawatiran Romeo kepada Yasmin hingga akhirnya Romeo memberanikan diri untuk ke rumahnya. Tapi sialnya bukan sambutan hangat yang diterima, justru Romeo mendapatkan perlakuan kasar dari Yasmin lantaran dokter muda itu menyelinap ke rumahnya lewat jendela hingga disangka pencuri. Aku. Dokter, sakit ya? Sakit banget. Dokter ngapain sih di sini? Aku gak bermaksud untuk ngintip kamu Yasmin. Aku tadi nyampe sini, terus aku lihat jendela kamu tuh kebuka. Makanya aku mau bantu nutupin, tapi malah digebukin sama kamu.
Terus ngapain kamu masuk? Nggak gitu Yasmin. Kamu bikin aku takut aja, aku pikir tadi tuh maling atau nggak orang yang lagi ngintipin aku. Iya maaf. Aku nggak nyangka aja kalau kamu bakalan sepanik itu. Lagi-lagi Romeo dibuat mabuk kepalang dengan kecantikan Yasmin. Tapi sayangnya Romeo hanya mengungkapkan kekagumannya lewat hati. Romeo sama sekali tak berani mengungkapkan secara langsung di hadapan Yasmin. Yasmin. Tadi kamu masih di dalam kamar aja udah bikin aku terpesona sama kecantikan kamu. Ini sekarang kamu malah makin deket. Senyumin aku pula. Dokter, Ya Yasmin. diminum dulu tehnya. Iya. Kamu bengong sih. Mikirin apa? Enggak. Aku nggak mikir apa-apa kok. Di lain peristiwa, setelah berhasil mengelabui siapa dalang di balik kebakaran rumah sakit, kini Ajeng berencana menghilangkan Yasmin. Apalagi Yasmin merupakan orang satu-satunya yang mengetahui hubungan gelap Ajeng dengan Pras. Lantas seperti apa Romeo melindungi Yasmin dari rencana jahat Ajeng setelah Yasmin menunjukkan video Ajeng dan Pras bermesraan keluar dari hotel? Kamu dapetnya dari mana? Jadi aku tuh disuruh sama Pak Rangga datang ke hotel itu karena Pak Rangga minta bantuan karena ada tamunya menginap di sana. Terus akhirnya aku datang ke sana, aku coba reservasi tempatnya, terus nggak sengaja aku ngeliat Bu Ajeng dan Pak Pras keluar dari kamar terus bermesraan seperti itu. Tapi apa iya Pak Pras itu punya hubungan sama Mama? Aku sih kurang paham ya, cuma masalahnya aku udah ngeliat Bu Ajeng sama Pras itu udah 2 kali. Adegan yang paling berkesan ya udah kalau misalkan lu berduaan sama Ajeng tiba-tiba ada yang pergokin. Kayak episode yang sebelumnya kayak beberapa kali tuh Yasmin tuh mergokin Ajeng sama Prasetyo. Aduh itu tuh kayak wow, banyak sekali yang otomatis itu komennya negatif semua ya. Awas lu ya Prasetyo, lu memang bener-bener kurang ajar lu. Dasar lu penghancur ini itu. Dan kemarin sih sempat saya syuting di MNC Kebon Siri. Terus ada seorang fan ibu-ibu tiba-tiba saya lagi take tuh kayak tiba-tiba dia nyamperin kayak saya langsung takut gitu. Kurang ajar lu ya katanya gitu. Matanya melotot kayak pingin mukul gitu loh tau-taunya. Bu jangan dipukul bu. Akhirnya cair suasana. Akhirnya kayak ibunya minta foto bareng sama saya. Itu sih takut sih karena beberapa kali tuh kayak ya dapat ancaman aja dari DM, awas lu kalau ketemu ya lu lihat aja lu. Ya puji Tuhan juga ternyata berhasil membuat penonton jadi kesel dengan aku ya. Mungkin dengan adanya ya dari dulu kali ya orang sama aku juga selalu kesel dan nggak suka sih. Jadi ya udahlah mau gimana lagi kan ini hanya peranan. Umur aku sama Pras mungkin kebetulan sangat jauh banget dan awal waktu Pras adegan harus selingkuh sama aku mungkin juga dia kaku ya. Tapi aku harus bisa membuat dia supaya jangan kaku dengan aku, misalnya meluk aku, megang tangan aku, lihat-lihatan. Dia kadang-kadang suka lupa dialog, kalau aku juga harus lihat dia gitu kan. Mungkin juga aku ngejelekin acting aku kan. Tapi aku membangun itu supaya dia lebih luas dan akhirnya puji Tuhan sampai sekarang ini dia aman-aman aja sama aku sih. Awalnya doang kaku. Dari episode 1 sampai episode berapa ya aku lupa ya. Ya sering ngobrol sih. Kalau misalkan aku cari tahu apa ya senangnya dia. Oh dia senang bola, ternyata dia kiper bola kan. Ya udah aku tanya bola karena aku nggak ngerti bola ya. Jadi ya cara untuk aku untuk ngedeketin dia seperti itu. Dia juga jadi kesini udah luas dan ternyata episode yang sekarang ini aku udah jarang ketemu lagi. Jadi jarang ngobrol lagi sama dia. Nah ini barusan ketemu lagi ya ngobrol lagi kayak gitu.